Banyak isu di medsos bahwa Mas Hasto Kristianto melarikan diri ke luar negeri. Wah, gila-gilaan ini fitnah ini. Hoax apa lagi kayak begini nih? Siapa yang mengembuskan? Saya dari pagi sampai sore tadi itu saya ngobrol terus loh sama Mas Hasto Kristianto, ketemu berdua sama beliau, juga dengan teman-teman yang lain. Jadi Mas Hasto masih ada, nggak kemana-mana. Mas Hasto itu petarung politik, dia bukan politisi oportunis, berani ngadapin persoalannya. Dan ini aneh banget kasus ini ya. Ini kasus sudah lama, tahun 2020 sudah inkrah oleh keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2020 yang sudah memvonis mantan komisioner KPU dan Bawaslu sudah dipenjara semuanya, kasusnya udah selesai, udah inkrah. Lah kok dihidup-hidupkan lagi di tahun 2024? Dan malah nyeret-nyeret Mas Hasto Kristianto lagi. Ini maksudnya apa sih? Seolah-olah nggak ada kasus besar aja. Kasus korupsi besar, mafia tambang, mafia minyak goreng, mafia judi online, dan sebagainya yang melibatkan keluarga Jokowi, menantunya, melibatkan orang-orang kepercayaannya Jokowi waktu masih menjadi presiden, itu sangat besar yang harusnya lebih diseriusin oleh KPK. Lah kok malah masa kasus Harun Masiku, kasus recehan yang nggak ada kerugian negara sepeser pun. Apa coba? Ada nggak kerugian negara? Rp1.000 pun aja nggak ada. Dan itu juga biasa dilakukan oleh caleg-caleg yang lainnya. Pergantian antar waktu, nanti dipersulit KPU, akhirnya nyuap, kayak gitu. Kalau tahu itu dikatakan suap. Nah ini Mas Hasto Kristianto itu bukan pejabat negara dan sebagainya, juga bukan calegnya dan sebagainya. Gimana nyuap? Nyuap apa? Beliau melakukan juga sesuai dengan keputusan fatwa MA Mahkamah Agung bahwa pengganti antar waktu bagi almarhum caleg jadi yakni Nazarudin Kemas itu Harun Masiku, tapi kemudian masih dimintain duit oleh KPU. Dan yang ngasih ya Harun Masiku, bukan Mas Hasto Kristianto. Kenapa Mas Hasto Kristianto yang dipersoalkan? Ini jelas kan arahnya pembunuhan karakter sekjen PDIP, dan arah terakhirnya seolah-olah mau menghancur leburkan PDIP. Ini masyarakat publik sudah tahu, itu di medsos semuanya orang sudah mengatakan seperti itu. Arahnya itu penghancuran PDIP. Apalagi diketahui sekarang menyeret-nyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Halauli. Beliau disalahkan katanya nggak mencekal Harun Masiku saat itu. Lah wong saat itu Harun Masiku belum ditetapkan tersangka oleh KPK. Gimana Pak Yasona Halauli mau mencekalnya? Adapun kemudian Harun Masiku lari dan nggak ketemu sampai sekarang, itu salahnya KPK sendiri. Jadi saya curiga banget, ini apa motif dibalik ini semuanya. Saya kok jadi ingat nih kasus pengambil alihan Partai Demokrat tahun 2021. Waktu itu saya menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat. Hasil
KLB Deli Serdang pimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Itu atas perintah Jokowi loh. Nggak bisa dibohongin ini, atas perintah Jokowi. Apa motivasinya Jokowi itu? Motif Jokowi mengambil alih Partai Demokrat, menginginkan Partai Demokrat adalah untuk menjegal pencalonan Anies sebagai calon presiden 2024. Karena nggak ada cara lain untuk menjegal Anies kecuali meruntuhkan dulu partai pendukungnya yang akan mengusungnya, yakni Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat berencana waktu itu mau mencalonkan Anies sebagai calon presiden dan AHY menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Anies itu. Bagi Jokowi, menjegal Anies dengan cara mengkriminalisasikan Anies, yakni kasus Formula E, itu terlalu nyolok. Ini saya saksinya nih. Nah, karena itu ya Partai Demokrat dilumpuhkan melalui KLB. Nah, saya khawatir ini kasus Mas Hasto pun demikian, diperintahkan oleh Jokowi mempersoalkan kembali kasus Purba, kasus tahun 2020 Harun Masiku. Itu kan kasus yang sangat lama banget, yang sudah inkrah itu, melalui keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tahun 2020 yang sudah memenjarakan